Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Penantian dan perjuangan para fans akhirnya terbayar dengan hadirnya trailer pertama dari Justice League Snyder's Cut yang hadir di panel DC Fandom. Trailer ini sendiri ngasih kita detail-detail baru tentang karakter dan juga perubahan drastis yang bakal dimunculkan oleh Zack Snyder di dalam film Justice League garapannya. Yang pasti bikin para fans DC ngakuin kalau ini seperti film baru DC. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian langsung aja lah kita bahas topik kita kali ini. Trailer breakdown dari Justice League Snyder's Cut. Oke, trailer dibuka dengan scene yang menunjukkan Uxas, versi muda dari Darkseid yang diperankan oleh Ray Porter sedang mengaktifkan anti-life equations dengan tombak Spear of Destiny-nya di kejadian Invasion of Earth. Anti-life equation sendiri adalah alat yang digunakan oleh Darkseid untuk menghapus seluruh eksistensi kehidupan di planet yang dia jajah atau yang dia invasi. Dimana di film Justice League versi Joss Whedon, scene ini dilakukan oleh Steppenwolf yang menghantamkan kapaknya untuk mengaktifkan anti-life equations. Scene ini sendiri merupakan kelanjutan dari teaser Justice League Snyder's Cut yang menunjukkan Uxas sedang memimpin pasukan Apokalips untuk menginvasi bumi. Berdasarkan bocoran, kita juga akan melihat Uxas yang bakal melawan dewa perang Ares dan raja para dewa, Zeus, yang jika di Justice League versi Joss Whedon, Steppenwolf lah yang melawan Ares dan juga Zeus. Uxas sendiri terlihat belum memiliki kekuatan Omega Force yang ditunjukkan dari simbol Omega di dadanya yang masih redup dan belum menyala. Dimana di komik dan di kartunnya, Darkseid yang memiliki Omega Force selalu ditunjukkan dengan tanda Omega yang menyala di dadanya. Ini juga mungkin alasan kenapa Darkseid memakai senjata Spear of Destiny saat pertempuran Invasion of Earth. Dimana jika dia sudah memiliki kekuatan Omega Force-nya, tentunya dia nggak butuh untuk menggunakan senjata dan bakal bertarung menggunakan laser Omega Beam-nya. Bahkan bisa dipastikan ketika menggunakan kekuatan ini, dia sendirian bakal mampu untuk menghabisi seluruh lawannya dengan mudah dan bisa sangat sukses menginvasi bumi. Scene kemudian berpindah ke adegan kematian dari Superman di film Batman vs Superman, di mana Superman mati ketika dibunuh oleh Doomsday dengan tombak Kryptonite. Adegan ini bisa jadi ditampilkan di dalam film sebagai flashback bagi Batman sebelum dia memutuskan untuk menghidupkan kembali Superman. Scene lalu berlanjut dengan adegan Nightmare yang sebelumnya muncul di film Batman vs Superman yang menunjukkan pasukan Apokalips yang berhasil menginvasi bumi. Scene ini juga memperlihatkan Trisula Aquaman yang tertancap di tanah, perisai Wonder Woman yang rusak dan juga papan nama Justice League yang hancur, yang menandakan bahwa Darkseid berhasil mengalahkan para Justice League dan juga menghancurkan Hall of Justice yang terletak di kediaman Wayne. Para demon juga terlihat sudah memenuhi bumi dan juga pesawat Darkseid yang kini terlihat sedang menguras habis energi yang ada di bumi. Di sini nih pula kita ditunjukkan dengan Easter eggs berupa kartu Joker yang terbang di udara yang tentunya mengambil referensi dari karakter Joker. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Wonder Woman yang datang ke kuil Amazon di Yunani, di mana dia datang ke kuil itu setelah melihat pertanda yang dikirimkan oleh bangsa Amazon yang membakar kuil itu dengan api, yang mewarning Diana bahwa Mother Box sudah diambil oleh Steppenwolf. Scene ini lalu tentunya berlanjut ke teaser scene yang beredar beberapa waktu lalu di mana Diana lalu masuk ke kuil itu dan menemukan lukisan Darkseid. Scene lalu berpindah memperlihatkan Bruce Wayne yang sedang mempelajari Superman di screen-nya dan sepertinya ini adalah adegan di mana Bruce sedang mencari cara untuk menghidupkan kembali Superman untuk nantinya membantunya melawan Steppenwolf. Berikutnya, kita lalu diperlihatkan dengan scene Aquaman yang terlihat lebih keren dan lebih dark dari versi Justice League buatan Joss Whedon, di mana adegan ini nantinya bakal mengarah ke adegan Aquaman yang akan menyelamatkan nelayan yang terjebak di tengah laut. Next scene, kita diperlihatkan dengan Victor Stone yang terlihat masih menjadi pemain rugby. Scene ini sendiri terjadi sebelum akhirnya Victor Stone mengalami kecelakaan mobil dan dirubah oleh ayahnya Silas Stone menjadi cyborg. Zack Snyder sendiri memang sudah berencana untuk memasukkan backstory dari Cyborg pada saat dia masih menjadi Victor Stone, yang tentunya ditunjukkan supaya para penonton bisa mengenal dengan baik dan juga mendalami karakter Cyborg ini, dimana adegan ini tentunya di-cut habis di Justice League versi Joss Whedon. Scene lalu berpindah dengan memperlihatkan Superman yang terlihat keluar dari Fortress of Solitude dengan memakai kostum Black Suit Superman. Dimana di komik, kostum ini sendiri digunakan oleh Superman untuk menyembuhkan luka dan juga mengisi kekuatan Superman-nya. Kostum ini sendiri hanya bisa ditemukan di markas Superman yaitu Fortress of Solitude dan hanya bisa digunakan oleh bangsa Kryptonian.
Hal ini tentu menunjukkan adanya kemungkinan bahwa Batman dan para superhero lain akan membangkitkan Superman di markas Fortress of Solitude, di mana Growth Codex, alat untuk menghidupkan kembali Superman, ternyata hanya tersimpan di Fortress of Solitude. Meski sebagian besar film ini terlihat dark dan juga menyeramkan, ternyata ada juga sisi terang dan menyenangkan dalam film ini, yaitu di scene ketika Wonder Woman sedang tersenyum kepada seorang gadis setelah menyelamatkan para sandera dari aksi terorisme di London. Berikutnya, kita diperlihatkan dengan adegan The Flash yang menyelamatkan Iris West dari kecelakaan mobil yang hampir membunuhnya, di mana adegan ini tentunya di-cut oleh Joss Whedon di film Justice League buatannya. Bahkan aktris pemeran Iris West yaitu Kiersey Clement akhirnya harus di-recast dalam proyek film The Flash selanjutnya. Next, kita ditunjukkan dengan adegan Cyborg yang sedang meratapi kematian ayah dan ibunya di kuburan mereka. Adegan di kuburan ini sendiri, jika di film Justice League versi Joss Whedon, kita akan diperlihatkan dengan adegan Cyborg dan Flash yang sedang menggali mayat Superman untuk menghidupkannya kembali. Dalam prosesnya, Cyborg kemudian mungkin mengunjungi makam ibunya dan terlihat sedang mengenang kehidupan bersama dengan keluarga utuhnya. Berikutnya, kita ditunjukkan dengan Batman yang terlihat sedang mengawasi sesuatu dari patung Grim Reaper, di mana ini mungkin adalah adegan ketika dia mengetahui kalau para demon itu suka memangsa ketakutan dari orang-orang. Scene lalu berpindah menunjukkan Martha Kent yang sedang mengunjungi Lois Lane dan memeluknya, di mana adegan ini sebelumnya sempat ditis oleh Zack Snyder lewat gambar sketch yang dia posting di akun Vero miliknya, yang ternyata menunjukkan kalau Martha Kent yang menemui Lois ternyata adalah Martian Manhunter, di mana setelah menemui Lois Lane, Martian Manhunter kemudian berubah lagi menjadi wujud General Swanwick yang sebelumnya sempat muncul di film Man of Steel. Martian Manhunter sendiri jika di komik memiliki nama asli Jay Jones yang merupakan polisi di planet Mars yang kemudian pindah ke bumi setelah planetnya musnah karena virus Ron-Mir Curse. Martian Manhunter dikenal memiliki kemampuan shape-shifting, terbang, dan memanipulasi mental dan juga memiliki kelemahan terhadap api. Selain itu, Martian Manhunter juga dikenal sebagai salah satu pendiri dari Justice League bersama dengan Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, dan juga Aquaman. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan adegan Aquaman yang meninggalkan baju armor dan trisula pemberian dari Vulko yang dia tinggalkan di depan Mira saat dia bertemu dengannya di Atlantis, karena Aquaman tidak ingin membantu Atlantis untuk melawan Steppenwolf. Armor dan trisula ini sendiri diberikan kepada Aquaman untuk membantu dirinya dalam pertarungan melawan Steppenwolf, di mana kemudian Aquaman pun mengambil armor dan trisula ini ketika Steppenwolf sudah mencuri Mother Box dari Atlantis. Tidak hanya Darkseid dan Steppenwolf, juga bangsa Apokalips yang muncul di film Justice League Snyder's Cut. Orang Apokalips yaitu Desaad akhirnya diperlihatkan juga di trailer pertama Justice League Snyder's Cut ini yang diperankan oleh Peter Guinness. Di komik, Desaad sendiri diceritakan sebagai tangan kanan dari Drax, kakak dari Darkseid, yang kemudian berpindah jadi tangan kanan dan algojo bagi Darkseid ketika Darkseid mendapatkan Omega Force dan membunuh kakaknya Drax. Banyak yang juga mengira kalau sosok ini adalah Steppenwolf sebelum dia memakai armor lengkapnya, dikarenakan kemiripan mukanya dengan Steppenwolf versi Joss Whedon. Next scene, kita melihat Cyborg yang terlihat seperti kehabisan tenaga, di mana ini mungkin terjadi saat Cyborg sedang terlibat dalam proses pembangkitan Superman. Berikutnya, scene menunjukkan Superman yang kini sudah hidup dan terbang di langit metropolis, di mana Lois Lane kemudian melihat kebangkitan dari Superman ini. Next scene kita juga melihat Silas Stone, ayah dari Cyborg yang akhirnya harus mati karena melakukan percobaan untuk menghancurkan Mother Box dengan semacam sinar laser. Percobaan ini sendiri dilakukan di Star Lab, di mana di sana Cyborg harus melihat kematian dari ayahnya yang hancur tidak bersisa karena Mother Box. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan adegan Steppenwolf melawan para Amazon untuk merebut kembali kotak Mother Box dari mereka. Di adegan ini, Steppenwolf sendiri terlihat memakai baju armor dari ujung kepala sampai kaki. Steppenwolf sendiri terlihat memiliki tampilan sama seperti Steppenwolf yang muncul di film Batman vs Superman, yang terlihat lebih seperti monster yang menyeramkan. Scene berikutnya kemudian menunjukkan beberapa adegan pertarungan dari para hero Justice League dengan Steppenwolf dan pasukan para demonnya, seperti Wonder Woman, Flash, dan Aquaman yang terlihat sedang bersiap melawan Steppenwolf. Lalu ada Flash yang sedang menyelamatkan para anggota Star Lab yang disandra oleh Steppenwolf. Selanjutnya terlihat Batman yang menggunakan Batmobile untuk membasmi para demon, di mana Batmobile ini memiliki color yang lebih dark dan juga bentuk yang lebih berbeda dari Batmobile yang ditampilkan di film Justice League Joss Whedon. Next, ada Superman yang terbang dan memukul Steppenwolf, di mana pada saat itu Superman masih tetap memakai kostum black suit-nya.
Dan terakhir, ada Batman yang sedang menahan serangan dari para demon dengan armornya. Scene lalu berlanjut menunjukkan The Flash yang sedang berada dalam Speed Force yang terlihat sedang melakukan semacam time travel, di mana ada kemungkinan di filmnya nanti kita bakal melihat Flash yang bakal melakukan time travel demi memperingatkan Batman akan kiamat yang bakal terjadi di dunia, di mana Lois Lane adalah kunci dari peristiwa itu. Seperti yang sempat dimunculkan Zack Snyder di film Batman vs Superman. Berikutnya kita ditunjukkan dengan Cyborg yang memperlihatkan kekuatannya untuk mengendalikan misil meski dia terlihat masih menjadi manusia dan belum menjadi cyborg. Dimana ini kemungkinan adalah vision atau mimpi dari Cyborg, atau bisa juga adalah vision masa depan yang dilihat oleh Flash yang melakukan time travel. Lalu kita melihat karakter King Atlan, Raja Atlantis yang terlibat pertarungan dengan para demon di perang Invasion of Earth. King Atlan sendiri nantinya akan diperankan oleh Julian Louis-Jones di film Justice League dan akan bertarung bersama dengan Old God, Green Lantern Corps, para Atlantean, manusia, dan bangsa Amazon melawan pasukan Apokalips dari Darkseid. Scene lalu berpindah memperlihatkan Cyborg yang menyelamatkan polisi ketika para Justice League sedang melawan Superman. Polisi ini sendiri diketahui merupakan sipir penjara yang menjaga penjara Lex Luthor dan diperankan oleh Mark McClure. Kita lalu melihat bagaimana para hero Justice League terlihat berkumpul setelah mengalahkan Steppenwolf dengan tampilan yang berbeda dari versi Joss Whedon. Trailer pun diakhiri dengan The Flash yang memberitahukan kepada para hero Justice League yang lain soal Steppenwolf yang mungkin sudah mengalahkan berbagai macam makhluk di banyak planet, di mana Batman lalu menjawab kalau dia nggak peduli ada berapa banyak iblis yang harus mereka lawan dan juga neraka yang mereka harus lewati. Dengan bersatu, Batman yakin dia akan menang. Overall, trailer ini sendiri menyajikan kepada kita dengan adegan-adegan yang bakal menceritakan story dari setiap karakter Justice League sebelum akhirnya mereka bersatu melawan Steppenwolf, dan tentunya bisa membuat penonton jadi lebih kenal dengan setiap karakter Justice League. Film Justice League Snyder's Cut sendiri terlihat sangat kental dengan elemen dark yang tentunya jadi ciri khas dari sebagian besar film DCU. Trailer ini juga turut menggunakan soundtrack lagu Hallelujah yang dinyanyikan oleh Leonard Cohen yang merupakan lagu yang juga dijadikan soundtrack oleh Zack Snyder di film Watchmen. Menarik lagi, di panel DC Fandom, Zack Snyder memberitahukan kepada para fans bahwa Justice League Snyder's Cut enggak akan berwujud film, melainkan menjadi mini series yang akan dibagi ke dalam 4 episode dengan durasi masing-masing selama 1 jam. Dimana secara total, film ini bakal berdurasi 4 jam yang tentunya 2 kali lipat dari film Justice League yang tayang di bioskop. Film Justice League ini sendiri nantinya bisa kamu saksikan lewat layanan streaming HBO Max dan juga HBO Go di tahun 2021 mendatang. Jadi buat kalian yang pengen nonton ini, sabar dulu aja ya, dan mungkin tabung aja lah duit kalian supaya bisa langganan HBO Max dan HBO Go di tahun depan. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer perdana dari Justice League Snyder's Cut. Dan kalau mungkin kamu punya tanggapan dan mungkin teori tentang film ini atau series ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.